Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Surya Prada Arwibowo, dan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai transfer, clearing, dan inkaso, di mana ketiga hal ini merupakan adalah jasa bank. Video ini merupakan video sebagai pengganti tugas UAS pada manajemen perbankan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai 9 pembahasan. Yang pertama yaitu definisi jasa bank, yang kedua definisi transfer, yang ketiga keuntungan transfer, yang keempat pengertian clearing, yang kelima warkat yang dikliringkan, yang keenam penolakan clearing, yang ketujuh definisi inkaso, yang kedelapan warkat yang diinkasokan, dan yang terakhir yaitu keuntungan inkaso. Nah, sebelum itu mari kita ketahui dulu apa sih sebenarnya itu jasa bank. Jadi jasa bank itu adalah semua kegiatan bank, baik yang langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan fungsi bank sebagai lembaga yang memperlancar pembayaran saksi perdagangan, fungsi bank sebagai lembaga yang memperlancar peredaran uang, serta fungsi bank yang memberikan jaminan kepada nasabah-nasabahnya. Nah, selanjutnya ada 2 poin yang merupakan lanjutan dari definisi jasa bank. Yang pertama yaitu jasa bank dalam rangka melancarkan pembayaran transaksi perdagangan. Jadi yang pertama pembayaran perdagangan dalam negeri, yang kedua pembayaran perdagangan di luar negeri, dan yang ketiga sebagai jasa pendukung pembayaran perdagangan. Terus poin yang kedua yaitu jasa bank dalam rangka melancarkan peredaran uang. Yang pertama itu sebagai jasa penerimaan setoran, dan yang kedua sebagai jasa pencairan dana. Nah, berikutnya yaitu apa sih sebenarnya itu transfer? Jadi transfer ini sebenarnya tidak asing lagi untuk di kalangan masyarakat, karena transfer itu adalah salah satu bentuk produk atau pelayanan jasa yang diberikan pada bank kepada masyarakat untuk memudahkan nasabah mengirimkan sejumlah uang yang ditujukan kepada pihak lain yang berada di kota atau tempat lain. Nah, kemudian ada jenis-jenis transfer. Ada 2 jenis transfer. Yang pertama transfer keluar dan transfer masuk. Jadi transfer keluar itu merupakan kegiatan penerimaan permohonan transfer dari nasabah untuk dikirimkan kepada orang lain atau penerima yang berada di dalam kota atau luar wilayah clearing maupun luar negeri. Yang kedua yaitu transfer masuk, di mana ini merupakan kegiatan penerimaan instruksi transfer dari kantor cabang lain atau bank koresponden di luar negeri untuk diteruskan kepada penerima, baik secara pemindah bukuan maupun secara tunai. Kemudian ada pilihan melakukan transfer. Dalam hal ini ada 4 pilihan melakukan transfer. Yang pertama yaitu melalui setoran tunai di bank, yang kedua melalui ATM, yang ketiga melalui mobile banking, dan yang keempat melalui internet banking. Kemudian ada sarana pemindahan uang. Ada nota lalu lintas giro, ada real time gross settlement atau RTGS, telex, kabel dan faksimile, telepon, mail ataupun mail transfer. Nah, selanjutnya ada pihak-pihak dalam melakukan mekanisme transfer. Ada nasabah, jadi nasabah itu adalah pihak pengirim yang memberikan perintah kepada bank untuk memindahkan atau mentransfer dananya kepada pihak penerima. Ada bank penarik, jadi bank penarik ini adalah bank yang dapat perintah dari nasabah dan melakukan transfer dana ke pihak lain. Dan ada yang dinamakan bank tertarik, atau bank yang menerima transfer dana dari bank penarik untuk disampaikan kepada penerima yang dimaksud oleh nasabah. Dan yang terakhir adalah penerima dana, adalah pihak akhir yang menerima sejumlah dana dari nasabah melalui bank penarik dan bank tertarik. Nah, selanjutnya adalah mekanisme transfer pada kantor yang sama. Pada contoh ini ada satu jenis kantor atau satu jenis bank yang lokasinya berbeda. Jadi Bank BNI Jakarta melakukan transfer ke Bank BNI Makassar. Untuk pencatatannya, pada Bank BNI Jakarta melakukan pencatatan tabungan di debit dan RAK-nya di kredit, dan sedangkan untuk Bank BNI Makassar melakukan pencatatannya RAK pada debit dan tabungan pada kredit. Untuk mekanisme transfer pada kantor yang berbeda, seperti pada slide yang tampil ada 2 bank, ada Bank BNI dan ada Bank BRI. Bank BNI ada 2, ada Bank BNI Jakarta dan ada Bank BRI Makassar. Untuk prosesnya ada 2 juga, jadi Bank BNI Jakarta dapat melakukan transfer secara langsung ke Bank BRI Makassar dan dapat juga melakukan transfer ke Bank BNI Makassar terlebih dahulu, kemudian
Bank BNI Makassar akan melakukan transfer kepada Bank BRI Makassar. Jadi hal inilah yang akan dinamakan clearing. Tapi untuk pembahasan clearing akan kita bahas ke depan. Nah, selanjutnya keuntungan transfer bagi nasabah. Jadi sebagai nasabah, kita akan mendapatkan keuntungan berupa biaya pengiriman relatif murah, uang yang dikirim dijamin aman, waktu tiba sangat cepat, prosedur dan prosesnya sangat mudah, serta pengiriman uang itu tidak selalu tunai. Kemudian ada keuntungan transfer bagi bank. Jadi bukan hanya pihak nasabah yang diuntungkan, pihak bank juga mendapatkan keuntungan berupa fee based dan juga merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada nasabah, serta memperoleh dana cash dari uang yang dikirim dan dana yang mengendap selama pengiriman atau dana yang tidak diambil. Nah, terlepas dari transfer, kita masuk ke definisi clearing. Jadi apa sih sebenarnya itu clearing? Jadi clearing itu adalah jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dalam satu wilayah clearing dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga clearing. Untuk jenis-jenis clearing itu ada dua juga. Ada yang dinamakan clearing keluar dan ada yang dinamakan clearing masuk. Jadi clearing keluar itu merupakan kegiatan penerimaan warkat-warkat clearing dari nasabah untuk diserahkan ke bank lain melalui lembaga clearing untuk ditukarkan dengan dana. Sedangkan clearing masuk merupakan kegiatan penerimaan warkat-warkat clearing yang diterima dari bank lain atas beban rekening nasabah yang ditata usahakan di bank yang bersangkutan. Nah, berikut adalah warkat-warkat yang dapat dikliringkan. Yang pertama ada cek, ada biljet giro, ada wesel bank, ada surat bukti penerimaan transfer, dan ada lalu lintas giro atau nota kredit. Nah, selanjutnya adalah menang dan kalah clearing. Menang clearing itu terjadi apabila dalam suatu pertemuan clearing, bank peserta menerima setoran dari bank-bank lain yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah setorannya ke bank lain, atau jumlah clearing keluar lebih besar daripada jumlah clearing masuk. Sedangkan kalah clearing itu terjadi apabila dalam suatu pertemuan clearing, bank peserta penerima setoran dari bank lain yang jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah setorannya ke bank lain, atau jumlah clearing masuk lebih besar daripada clearing keluar. Selanjutnya adalah penolakan clearing. Jadi penolakan clearing ini terjadi apabila asal cek atau biljet giro salah, tanggal cek atau biljet giro belum jatuh tempo, materai tidak ada atau tidak cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, jumlah yang tertulis di angka dan huruf berbeda, tanda tangan dan atau cap perusahaan tidak sama dengan spesimen, dan ada coretan atau perubahan tidak ditandatangani. Kemudian adalah pengertian inkaso. Jadi apa sih sebenarnya itu inkaso? Inkaso itu adalah penagihan warkat antar bank. Warkat yang ditagihkan harus berasal dari luar kota atau luar wilayah clearing atau luar negeri. Kemudian ada jenis-jenis inkaso. Jenis-jenis inkaso juga ada dua, ada inkaso keluar dan ada inkaso masuk. Inkaso keluar merupakan kegiatan penerimaan warkat-warkat dari nasabah yang akan ditagihkan atau diinkasokan ke cabang lain atau bank di luar wilayah clearing untuk ditukarkan dengan dana. Sedangkan inkaso masuk itu merupakan kegiatan penerimaan warkat-warkat inkaso dari kantor cabang bank yang sama di luar wilayah clearing atas beban rekening nasabah yang ditata usahakan di bank yang bersangkutan atau bank lain. Contohnya, Ibu Masita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di Kota Bandung. Nah, ini merupakan inkaso. Yang kedua, Bapak Hirman memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh Commonwealth Bank yang ada di Australia, dan hal ini juga merupakan inkaso. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam inkaso itu ada prinsipal pemilik warkat, ada bank pengirim, ada collecting bank, ada presenting bank, dan ada drawing. Nah, kemudian bagaimana sih mekanisme dari inkaso? Contoh, Surya adalah nasabah Bank Bukopin di Indonesia. Ia memperoleh selembar cek yang dikeluarkan oleh Bank West yang dikirimkan oleh temannya Niel. Niel ini merupakan nasabah Bank West yang ada di Australia. Kemudian Surya yang berniat untuk menguangkan cek tersebut memohon jasa Bank Bukopin untuk membantunya menagihkan bank koresponden untuk menagihkan. Nah, jadi bank koresponden dari Bank Bukopin di Australia itu adalah Bank West. Kemudian ada warkat-warkat yang dapat diinkasokan, salah satunya itu adalah cek, ada biljet giro, ada kwitansi, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian ini adalah keuntungan inkaso.
Jadi untuk ketika kita melakukan inkaso itu kita dapat menghemat biaya, dapat menghemat waktu, dan dapat menghindari resiko kehilangan. Mungkin cukup sekian untuk materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.